Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini seri yang ketiga ya. Kegiatan kita dari pengabdian masyarakat tentang penyamaan persepsi pada metodologi. Untuk seri yang ketiga ini khusus di penelitian tindakan kelas, gitu ya. Kakak-kakak yang di belakang yang skripsinya tentang PTK boleh ikuti sambil bimbingan dengan Bu Nazli, ya. Baik, saya tidak memperpanjang lagi, saya langsung buka slide-nya dulu. Sudah terlihat ya? Kita nggak perlu kita. Iya, di silent aja nggak apa-apa. Di mic di atasnya itu dimatikan. Macam B. Iya, sudah. Nah, hari ini kita diskusi, kita sharing informasi tentang action research. Kalau bahasa Inggrisnya nggak pas, dimaklumi karena yang ngomong orang Gedubang Jawa, ya, bukan orang bukan orang Langsa, Gedubang Jawa, gitu, Langsa Gedubang Jawa. Baik, ini action research-nya. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang pertama, ada nggak di sini yang paham tentang action research, yang tahu? Yang tahu, ada di mahasiswa lah. Kalau dosennya udah pasti tahu. Kakak-kakak mahasiswa, ada action research? PTK pernah dengar? Pernah. Apa yang kamu tahu tentang PTK? Apa itu? Tindakan, tindakan yang kayak mana? Dengan kekerasan kah? Dengan kelembutan? Dengan yang berhubungan dengan guru ya, penelitian, ada tindakannya berhubungan dengan guru gitu ya. Boleh nggak dilaksanakan di kampus? Di kampus ada nggak PTK? Ada nggak menurut kakak-kakak? Jawab aja. Ibu kan bukan harimau, biasa aja, nggak apa-apa. Ada nggak? Ah, kalau dosennya ibu nggak mau nanya, dosennya pada tahu. Kalian ini yang sedang skripsian. Di kampus boleh nggak kita buat PTK? Misalnya nih, kalian mau penelitian di kampus untuk di kelas sendiri misalnya, boleh nggak pakai PTK? Bisa, mantap, bagus, bisa, gitu ya. Bahkan untuk tingkat pengawas sekolah atau pengawas sekolah ya, tahu. Mereka juga bisa melaksanakan PTK, gitu. Jadi nanti kita cari tahu kenapa bisa, gitu ya. Baik, ini tidak Ibu share screen yang lebih besar ya, supaya jaga sinyal aja. Nah, ini yang pertama, apa itu PTK? Gitu ya. PTK itu mirip dengan mixed method. Pernah dengar mixed method, Kak? Kakak pernah dengar? Nggak usah gitu terpukaunya. Ibu memang cantik. Nah, mixed method pernah dengar? Ah, penelitian. Mix itu apa? Mix. Mixer tahu mixer? Iya, campur. Campuran. Iya, campuran. Iya, di Zoom pun ada yang jawab campuran gitu ya. Mixer, mixer kan kita kita campur semua dia gitu ya. Makanya namanya mixer, gitu kan? Metode itu apa, Kak? Metode, iya. Ya, Ini jadi macam belajar bahasa Inggris ya. di sini ada mahasiswa, mahasiswanya Bu Nazli. Jadi sekalian, nggak mungkin dosennya ditanya, dosen udah tahu semua kan? Baik, jadi mixed method itu penelitian campuran. Mirip dia dengan penelitian campuran. Nanti kita cari tahu di mana miripnya. Kenapa disebut dia mirip dengan penelitian campuran? Karena dia mirip dengan penelitian campuran, maka filsafat ilmunya itu berasal dari filsafat pragmatis. Ya, ada filsafat ilmu. Ada belajar mata kuliah filsafat kan? Ada berapa macam filsafat? Banyak, Bu. Banyak Bu. Ya, apa aja Bu? Filsafat pendidikan, filsafat umum, filsafat ilmu filsafat. Iya, banyak. Kalau untuk penelitian filsafat apa aja? Oh, silakan dijawab sama murid-murid Bu Nazli ya. Oh iya, silakan jawab muridnya Bu Nazli. Enggak.
Nggak apa-apa. Ini ada yang tahu? Nggak tahu? Yuk kita cari tahu sama-sama ya. Jadi karena dia berasal dari filsafat pragmatis, nanti tanya lagi sama dosen filsafatnya ya, atau diskusi lagi ya. Nggak mungkin ibu ulang-ulang mata kuliah semester 1 atau semester 2, jauh kali. Sekarang semester berapa kalian? 9. Orang kaya ya, sampai sudah 9 semester ya. Nggak apa-apa, masih ada waktunya sampai berapa semester? 14. Tenang aja, bayar UKT banyak ke kampus ya. Kan orang kaya kita kan? Baik. Yang pertama, dia dikatakan dia berasal dari filsafat pragmatis karena menangani masalah yang praktis. Gitu ya. Ini sumbernya dari siapa? Dari Creswell. Kenal? Iya. Pernah pakai Kenal, Bu. bukunya? Kalau dosennya jangan tanya, pasti tahu. Kalau ini mahasiswanya, mahasiswa kita pakai buku Sugiono ya, banyak pakai buku Sugiono. Iya, iya, nggak apa-apa. Ibu pun kuliahnya sama Prof. Sugiono sekarang ini. Kuliahnya sama Prof. Sugiono. Keren kan? Iya, beliaunya yang keren, bukan yang kuliah. Gitu ya, jangan terbalik gitu. Baik, yang kedua, prosedurnya sistematis dalam mengumpulkan informasi. Kemudian dia memperbaiki cara kerja, ya, khususnya pada pendidikan dan pengajaran. Baik, kapan dilaksanakan PTK? Pertanyaan kemudian adalah kapan dilaksanakan PTK? Yang kalian tahu kapan dilaksanakan PTK? Kapan PTK itu dilaksanakan? Kalau sudah mau penelitian. Iya, kalau apa? Kapan melaksanakan PTK? Ini di antara kalian ada yang PTK penelitiannya? Ada. Siapa? Siapa? Siapa yang PTK nih? Nggak apa-apa, kita diskusi terus. Iya, langsung ada Kita solusi jadi nih. Ibu kasih jadi solusi guru, sampai Bu. ke analisis data. Ibu kasih tahu. Kalau jadi guru, Ayo. Bu. Ya, ayo. Kapan? Setahu kalian, kapan dilaksanakan PTK? Ayo, kapan? Waktu belajar metodologi kapan katanya? Waktu? Waktu penelitian. Iya, kan, waktu penelitian. Oke, boleh. Nah, yang berkembang di buru-buru, kapan dilaksanakan penelitian tindakan ketika mereka punya masalah. Maka masalah yang pertama tadi, ungkapan yang pertama adalah saat ada masalah. Padahal PTK tidak perlu ada masalah. Bisa aja ketika kita mau memastikan ini model lebih unggul dari model A, lebih unggul dari model yang B, boleh juga kita pakai PTK. Karena nanti ada 4 jenis PTK itu. Gitu ya. Yang kita tahu hanya sebagian aja gitu. Yang kemudian untuk merefleksikan diri. Ada nggak tahapan di dalam PTK itu tahapan refleksi? Yang PTK, kakak yang PTK siapa? Ada ya? Ya, hasil refleksi, misalnya begini, kita mau buat penelitian nih, tapi kita baca skripsi kakak-kakak dulu, atau skripsi kawan yang udah tamat, yang dia kemarin 7 semester atau 8 semester udah selesai. Kalian karena banyak duit sampai 9 semester, kan gitu ya? Jadi anggaplah seperti itu. Kita baca hasil refleksinya. Di refleksi itu kan dia seperti muhasabah diri gitu kan? Iya, kita baca kalau ada masalah di refleksi itu kita jadikan dasar sebagai penelitian juga bisa. Itu. Yang berikutnya adalah untuk pengembangan diri dan sarana memperbaiki praktek pendidikan dan pengajaran. Baik, berikutnya nih, Ibu sampaikan dulu sejarahnya. Sejarahnya PTK. Gitu ya. Yang pertama, PTK itu sebenarnya berkembang di dunia militer, bukan di pendidikan. Dari sejarahnya ya. Jadi di dunia militer itu berawal dari Perang Dunia kedua, itu sekitar 1940-an. Itu berkembangnya PTK. Tapi bukan tindakan kelas, bukan PTK tindakan kelas, bukan. Action Research. Nanti di kegiatan
levelnya PKM, pengabdian kepada masyarakat, di sana ada participatory action research, model PAR. Jadi berkembangnya dari sana gitu. Yang kedua, setelah berkembang di dunia militer, berkembang ke masyarakat, barulah beralih ke praksis pengajaran. Gitu ya. Siapa yang mengadopsi pertama kali itu si Horace, yang diadopsi oleh Horace gitu ya, dari Institute at Teacher College. Kemudian tahap yang ketiga adalah representasi pendekatan action research, partisipatorik, ada emansipatorik atau komunitas. Jadi ada 3 ya. Jadi pendekatan action research itu ada partisipatorik, ada emansipatorik, ada komunitas. Nampak bedanya? Tahu bedanya? Bedanya partisipatorik, emansipatorik sama komunitas, tahu bedanya, Kak? Kakak-kakak tahu? Kalian tahu bedanya janda sama gadis? Hah? Tahu nggak? Tahu apa bedanya? Kalau gadis, waktu ditanya mau nikah atau enggak, dia jawab apa diam? Diam. Hah? Kalau janda, jawab atau diam dia? Iya, diamnya janda itu berarti iya. Kalau gadis, belum tentu. Kan gitu ya? Ya. Oh. Ya enggak, ya enggak. Tanya sama Ustazah nanti, Ustazah Zahra ya. Oke, apa bedanya kira-kira? Partisipasi tahu? Tahu partisipasi apa itu, Kak? Ikut serta. Iya, ini macam ini sekarang. Sebenarnya kalian sedang bimbingan, tapi ikut serta dalam kegiatan ini, gitu ya. Itu namanya partisipatorik. Kalau emansipatorik, emansipasi tahu? Enggak. Pernah dengar emansipasi wanita? Pernah. Apa itu? Eman-eman. Ayo, apa itu, Kak? Coba googling aja nggak apa-apa. Apa itu ya emansipatorik? Ah, jadi PTK itu ada yang partisipatorik, ada emansipatorik sama komunitas. Dapat? Apa itu emansipatorik? Atau emansipasi? Sambil nunggu jawaban ya. Baik. Yang pertama mengembangkan itu dalam konteks sosial adalah Kurt Lewin. Bacanya betul, Kurt Lewin. Betul ya, Kurt Lewin. Ya. Jadi dia ada prosesnya, ada partisipasinya, ada kegiatan demokratik dan kontribusi. Baik. Ya. Udah dapat emansipatorik? Dapat, Kak? Belum. Iya, lama kali browsingnya. Itu ada pulsa nggak? Baik, berikutnya ya. Nanti kita balik lagi ke situ. Nah, kalau tadi yang dari Creswell, ini Bu sekarang ambil dari Craig Medler. Dia bukunya yang tebalnya segini. Ya, tahun 2011. Ini nampak nggak? Enggak. Kalau ini, ya, display, duplicate. Nah, ini nampak? Nampak ya? Nah, jadi menurut Craig ini tadi, penelitian pendidikan itu ada penelitian yang tradisional, ada yang tindakan. Ya, nanti kita lihat yang tradisional itu yang mana. Gitu. Yang tradisional itu dia mencari jawaban melalui metode ilmiah. Yang mana metode ilmiahnya itu? Dikatakan satu metode itu ilmiah ketika menunjukkan ciri-cirinya apa aja? Empiris.
Apalagi? Sistematika. Udah gitu apa lagi? Didanai. Ini kalau yang nggak didanai ini macam mahasiswa kita nggak didanai ini gimana ini? Semi ilmiah. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Dapat dipertanggungjawabkan. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Sebuah metode dikatakan ilmiah ketika dia minimal punya 5 ciri. Ya. Biasa kita akronimkan jadi MOHE. Masalah, ada masalah, kemudian diobservasi, kemudian hanya hipotesis, E-nya dieksperimenkan, K-nya kesimpulan. Itu disebut sebuah metode yang ilmiah. Ingat ya akronimnya MOHE. Ya. Kemudian ada metode induktif versus deduktif. Yang mana ini? Pernah dengar metode induktif? Pernah. Metode deduktif? Pernah. Apa bedanya? Kak? Yang jilbab hitam? Yang sudah senyum? Yang di belakang. Yang di belakang. Pernah dengar? Pernah. Apa bedanya induktif dengan deduktif? Betul. Kalau di bahasa Indonesia ada kalimat deduksi, ada kalimat induksi, gitu kan? Nah, kalimat yang umum yang mana? Yang mana yang umum? Induksi atau deduksi? In? Induksi, yakin ya? Yakin? Udah, baliklah ke deduksi aja, Bu, katanya. Belajar bahasa Indonesia sejak kelas berapa? Hah? Sejak SD. Oke, yang induksi yang khusus. Ya, yang deduksi umum. Kalau induksi itu di penelitian kualitatif itu bersandarkan pada metode induktif. Karena kalau kualitatif itu mencari hal-hal yang ada dulu di fenomena yang ada di yang sedang terjadi, baru dia buat satu kesimpulan kan gitu kan? Nah, tapi kalau yang kuantitatif itu deduksi. Jadi dia pegang teori dulu, dia punya teori dulu, dia mau membuktikan atau menguji satu teori. Itu namanya metode deduksi. Jadi dari yang umum dulu, baru dia tarik ke yang khusus. Gitu ya. Baik. Nanti ya Pak, saya antar nih sedang ngajar. Nanti Pak ya. Nanti saya antar, nih sedang ngajar. Di Pasca Pak. Sedang ada kegiatan di Pasca. Baik, berikutnya ada desain eksperimen dengan non-eksperimen. Ada kawannya yang buat penelitian eksperimen? Ada? Ada. Yang non-eksperimen ada? Ada. Kemudian ada desain mixed method yang tadi, penelitian campuran. Ya, kualitatif digabungkan dengan kuantitatif. Berikutnya yang mau kita bahas adalah penelitian tindakan. Ya, dia menyelaraskan pengajaran dengan reflektifnya. Kemudian ada beragam model dalam tindakan. Kita lihat beragamnya itu yang di mana. Gitu ya. Ini tipe-tipe. Ini menurut Mills. Mills dan Creswell. Ini di buku Mills, si Mills di 2013 dan di buku Creswell sama dia. Jadi action research itu ada dua. Ada yang praktis pada situasi tertentu atau ada yang partisipatorik. Kalau praksis itu dia di kelas, kemudian berbasis tim. Ya, ada guru di situ. Dia kolaborasinya guru, siswa, konselor, dan administrator. Jadi semuanya. Kemudian dia melihat perkembangan guru dan siswa. Itu yang kita sebut kalau di PTK ada, kita lihat aktivitas siswa, aktivitas guru. Ada gitu kan? Ada buat lembar observasi itu ya.
ada, karena diwajibkan kalau PTK di kampus kita ada aktivitas gitu ya. Padahal kan tidak semuanya tadi di awal kita buat PTK itu bukan karena ada satu masalah gitu. Bisa aja kita mau melihat perkembangan dari pengembangan diri kan gitu ya. Kemudian ada implementasi rencana tindakannya. Dan di praksis ini gurunya, bukan kaliannya. Kalau kalian itu gurunya enggak? Bukan. Karena kita tamu datang ke sekolah itu, ke kelas itu. Jadi yang disebut praksis itu ketika gurunya sendiri melakukan penelitian. Pernah nggak guru buat PTK? Banyak, wajib. Karena yang wajib dilakukan guru memang penelitian tindakan. Hanya itu saja yang wajib dilakukan oleh guru. Ya, kalau partisipatorik tadi tetap sama, tapi dia bukan hanya gurunya, kitanya. Karena tadi kita berpartisipasi. Ya. Kemudian nilai penting action research. Ini dia ya, menghubungkan teori dengan praktik, meningkatkan praktek pendidikan, kemudian ada peningkatan sekolah, ada pemberdayaan guru, dan pertumbuhan profesional. Itu penerapannya itu identifikasi permasalahan, mengembangkan dan menguji solusi, kemudian pendidikan untuk guru prabakti, macam kalian nih, itu disebut dengan guru prabakti, belum guru kan? Baik, kemudian pertumbuhan dan profesional guru baktinya, guru yang sudah ada di sekolah. Nah, nampak nih? Nampak nggak? Sebelumnya ini nampak nggak nih? Ini di mana dia letak? Di bawah ya? Oke. Pernah pakai yang mana modelnya? Sekarang kakak pakai yang mana modelnya? Yang kemis tagat ya, yang umum itu ya, yang itu udah langganan, gitu ya. Nah ini yang Kurt Lewin ini, yang tadi pencetus diadopsi ke dunia sosial kita, dunia pendidikan kita dari Kurt Lewin ini tadi, ya, itu tahun 1946. Bukan diadopsi ke dunia pendidikan ya, dia bergeraknya di sosial masyarakat gitu. Kemudian ada yang model Calhoun. Ini si Calhoun ini nama orang ya. Ya, yang pertama dia pilih dulu areanya, kemudian dia koleksi data, dia kolek data, mengumpulkan data, kemudian dia organize datanya, dianalisis setelah data itu didapat, ya, datanya dikumpulkan setelah didapat datanya, diorganize dulu. Diorganize itu begini, ada data nanti kalau dia dekat dengan penelitian induksi, maka dia datanya bersifat narasi atau deskripsi. Itu nanti dikode-kode dulu mengikuti langkah-langkah dari analisis induksi. Gitu. Kalau nanti datanya biasanya observasi kalian jadikan dia seperti lembar checklist, ada gitu? Ya, iya. Kan kita ngarahkan kadang mahasiswa begitu. Nah, itu berarti data kita data yang deduksi. Jadi analisisnya juga harus mengikuti analisis kuantitatif, tapi kuantitatifnya tidak perlu sampai inferensial, sampai statistik deskriptif aja. Baik. Berikutnya adalah analisis dan interpretasi data. Yang terakhir, take action. Nggak jalan deh ya. Nah, ini punya Stringer. Pernah lihat ini spiral? Pernah pakai? Stringer ini dia adopsi punya Lewin, tapi dia buang satu, dia gabungkan. Jadi dimulai dari melihat, kemudian dia think. Think apa think? Iya. Kemudian action. Ya, ini terus menerus dilakukan spiral. Pokoknya ciri khasnya PTK itu bersiklus kan? Iya, bersiklus. Mau berapa kali siklusnya itu bukan terserah. Siklus itu diberhentikan ketika target yang ditetapkan atau hipotesis tindakannya sudah tercapai. Gitu ya. Tapi jangan dimanipulasi. Ini nggak tercapai dibuat capainya, oh, udah dua siklus saja udah cukup. Padahal kadang nanti harus sampai ke siklus ketiga, tapi karena iya begitu ya.
Gurunya bertahun-tahun ngajari baca, anaknya nggak bisa, datang kalian 2 hari ke situ udah bisa baca anak orang. Nah, gitu ya. Udah keren kalian daripada gurunya. Nah, berikutnya ada Batsman. Ini Bu nggak banyak cerita di sini. Ini model-model yang bisa digunakan, gitu ya. God, ada Rion 2008. Jadi nanti jangan pakai yang kalau yang punya Kemis Tagat itu tahun berapa ya? Bu lupa. Di sini Bu nggak kutip. 2013. Nah, nanti bukunya revisi yang ke 2013. Dia sebenarnya tahun berapa? Nah gitu. Kita kan memang pakai buku yang edisi revisi. Gitu. Ya. Oke. Berikutnya di sini. Gelap. Gelap kali ya? Tapi nampak nggak? Nampak ya? Dinampak-nampakin lah. Ya. Oke, penelitian tindakan. Dia prosesnya bersiklus tadi ya. Tidak linier. Ada nggak penelitian yang linier? Tahu linier? Tahu nggak linier? Kakak-kakak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Jangan pura-pura tahu nanti salah. Bersiklus itu kayak mana? Bertahap. Tadi kan ada rencana, kemudian ada observasi, buat rencana, dibuat tindakan, buat refleksi kan gitu biasa kan? Ya, itu namanya bersiklus. Terus menerus. Berhenti siklus itu kalau tadi sudah tercapai targetnya. Kalau linier, linier itu apa? Linier itu garis lurus. Ini macam meja nih, ini lurus. Ada nggak penelitian yang garis lurus saja dia? Ada nggak? Menurut kalian, ada nggak? Ya, 52 apa? Nah, tahun 52. Ah, udah zaman kalian pakai. Coba diupdate gitu. Ya, kita sih pakai Kemis Tagat tadi tahun 52, Kemis Tagat. Lewin iya, Lewin karena yang pertama tadi yang adopsi itu Lewin 46 dia. Iya, maksud untuk PTK itu berkembang, bukan direvisi ya, berkembang. Nah, karena PTK ada yang berkembang jadi best practice namanya. Gitu. Yang adopsi pertama kan, Lewin itu tadi tahun 46. Iya. Yang Kemis Tagat itu maksud kakak modelnya itu dia di tahun berapa gitu. Jadi nanti kita mengarahkan mahasiswa jangan pakai yang Kemis Tagat aja, diganti. Pakai yang Stringer, pakai yang Pigot gitu kan. Ganti-ganti. Jangan itu aja. Enak kali nanti kalian ini kan, ATM ya. Hah? Tahu ATM? Kakak tahu ATM? Masa nggak tahu ATM? Apa itu ATM? Apa singkatan dari ATM? Kepanjangan dari ATM apa? Anjungan tunai mandiri. Yang ibu maksud ATM-nya apa? Adopsi, tiru, manipulasi. Yang mana yang kalian buat? Betul. Yang kedua ya? Ada gitu? Mudah-mudahan nggak ada lah. Nah, kalau ada nanti dibantai sama Bu Nazli. Ya, udah berapa kali dibimbing? Berkali-kali kan? Iya. Makanya jangan, jangan ATM. Sudah? Ada nggak penelitian yang linier? Harus linier nih. Ada kuantitatif itu linier. Jadi dalam salah satu uji asumsi klasiknya harus ada uji linearitas namanya. Harus linier dia. Gitu. Ada garis normalitas itu beda lagi. Ya, tapi penelitian itu ada yang linier. Nah, di PTK langkahnya gini kan, amati dulu, kemudian lakukan. Amati lagi, sesuaikan. Ya kan? Kemudian lakukan lagi itu terus-menerus yang kita buat. Kemudian ada 9 langkah untuk memberikan bimbingan. 9 langkah ini yang di samping ini. Samping besar ini. Ya. Ini boleh ditukar-tukar sesuai dengan keadaan atau kebutuhan di lapangan dari peneliti itu sendiri. Dari mulai identifikasi dan membatasi tema, mengumpulkan informasi, meninjau pustakanya, sampai nanti meninjau ulang proses penelitian. Berikutnya. Masih teori terus ya.
Nah, ini karakteristik dari classroom action research. Kalau tadi masih action research-nya, ini classroom-nya yang khususnya kali. Kenapa harus khusus? Karena kita mau bahas yang PTK yang mau kita gunakan. Gitu ya. Ada kritik refleksinya, ada dialektisnya, ada kolaborasi. Kalau di Indonesia itu didasarkan pada masalah guru, kata Ibnu di tahun 2000 ya. Kemudian ada kolaborasi peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. Ada yang tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas praktik pengajaran. Kemudian dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. Jadi jangan dibiasakan PTK itu berhenti di satu siklus. Satu siklus biasa dibuat berapa kali kegiatan? Berapa pertemuan? Dua. Dua sampai tiga. Jarang pun yang sampai tiga kan? Satu dua gitu. Jadi 2 minggu selesai. Apa bedanya sama penelitian eksperimen kuantitatif gitu. Nah, ini kita lihat ya. Jenis-jenis dari classroom action research. Ini menurut Chen tahun 1990. Udah lahir? Kakak-kakak udah lahir? Belum. Tahun berapa kalian lahir? 2000? 2001? Iya. 2001 kalian ini? Iya. Hmm, si onces onces. Oh iya. Iya. Ya, 2001 ya. Nah, tapi kalau di skripsi itu, di skripsi itu nanti jangan dipakai daftar pustakanya tahun sebelum kamu lahir. Kamu lahir tahun 2001. Gunakan bacaan yang setelah kamu lahir bisa baca. Paham nih sekarang maksud Ibu? Hah? Paham atau hampa? Apa maksudnya? Iya, harusnya. Ah, ah. 2003 berapa tahun kamu? Iya, masih bisa. Kalaupun misalnya itu buku induk, misalnya gitu ya. Misal buku induknya penelitian di Indonesia itu ada Prof. Sugiono. Cari yang edisi revisi terbarunya. Cari buku terbarunya. Yang kakak-kakak gitu juga. Tapi kalau dia buku textbook sekali tidak masalah. Ini kan kalau mahasiswa kita dia kan jarang pakai textbook, kan itu di situ, ya kan? Beda sama kita kan? Nah, kalau di mahasiswa itu usahakan kalau buku yang kalian rujuk itu 10 tahun terakhir. Ini tahun berapa sayang? 2023. Kalau 10 tahun ke belakang itu tahun berapa? Hmm, jangan pakai tahun 2003, belum bisa baca. Ada yang bisa baca? Ada. Ah, ya. Kemudian pakai juga sekarang yang sedang berkembang, yang terus berkembang, terus diperbaiki apa itu? Pakai artikel jurnal. Gitu diupdate terus ya. 7 tahun atau 5 tahun terakhir itu digunakan gitu ya. Kemudian disitasi punya dosennya. Jangan lupa. Nah, kita nyambung ke sini lagi dong. Jenis-jenis classroom, jenis-jenis PTK. Loh, nggak ada di sini. Kenapa nggak ada ya? Stop share dulu ya. Hmm? Ya, oh ya, kabelnya goyang dia. Udah lama kabelnya nggak dipakai kayaknya. Ini tadi ya. Baik. Oh, salah salah. Sabar ya, nggak. Nah, kita lihat lah di sini. Di sini kita tahu ini PTK kuali atau kuanti. Dah, nampak ya? Dah. Nah, PTK itu ada 4 jenisnya menurut Chen ya. Menurut si Chen. Tahun 90. Ya, ada namanya PTK diagnostik. Yang mana PTK diagnostik itu? Ada tulisannya di situ? Ada. Bisa baca kakak satu orang? Yang pakai jilbab
Krim, iya kakak. Yang sejurus sama ibu. Situasi yang melatar belakangi perselisihan. Ya. Iya. Apa yang kakak pahami dari kalimat itu? Hah? Iya, ini biasanya digunakan sama siapa? Boleh digunakan guru kelas? Boleh. Di dalam kelas ada nggak yang bertengkar anak-anak? Ada konflik nggak? Ada. Biasa konflik itu diselesaikan guru kelasnya atau langsung dibawa ke BP? Iya, guru kelas dulu. Kalau guru kelasnya nggak sanggup nangani, nanti baru dibawa ke BP. Itu masalah bertengkar sama kawan bisa dijadikan PTK nggak? Bisa. Tapi nama PTK-nya PTK diagnostik. Kira-kira kalau masalah bertengkar itu bisa dikuantitatifkan atau enggak? Enggak. Tunggu dulu, ini kualitatif tahu nih. Kalau kuali dia kata-katanya semua. Tahu kan penelitian kualitatif dia deskripsi narasi, dia cerita semua kan? Kalau kuantitatif dia berupa angka. Pertanyaan Ibu tadi, kalau PTK-nya jenisnya kita ambil diagnostik ini, kita mau pakai yang kualitatif atau kuantitatif? Kuali. Kenapa kuali? Iya, karena wawancara. Pernah datang ke dokter? Periksa kehamilan pernah? Hah? Ayo kakak ya. Kakak juga pernah periksa kehamilan ya. Nah, curiga ini ibu. Ke dokter mana kemarin periksa kehamilan kak? Kemana? Kakak ini periksa. Oh, akhirnya sering terlambat. Ya, tadi ibu pertanyaan ibu kan periksa kehamilan. Iya, jawab. Khawatir kita ya. Kok ada ini perlu didiagnosis ya kan gitu ya. Iya, masuk penelitian. Nah, yang dilakukan dokter itu waktu dia wawancarai kita, dia kan mendiagnosa, oh ini masalahnya apa, terlambat berapa lama, rasanya gimana, kan gitu ditanya ya kan? Sama juga ketika gurunya mau mendiagnosa, ini kenapa ya masalah ini terjadi sama siswa. Ini kenapa ya siswa ini, misalnya satu orang nih, mau kita teliti atau beberapa orang kita teliti dalam kelas itu, dia tidak bisa baca. Gitu. Ini kalian penelitiannya di mana? SMP, SMA, atau SD? SMP. Ada nggak siswa SMP yang belum bisa baca? Ada, ada. Betul. Bu Desi nggak pernah ketemu dia. Nggak pernah ke lapangan. Nggak pernah ke sekolah yang kita ketemu itu. Tempat sekolah jin buang anak gitu. Nggak pernah Bu Desi ke situ. Jadi nggak ketemu yang nggak bisa baca. Di mana itu, Kak? Iya. Kalau daerah sana, betul. Ah, nah itu tadi. Iya, iya, iya betul. Ada Des. Bisa aja. Makanya kita terima kasih nih sama guru-guru. Kita nggak dihadiahi mahasiswa yang kayak gitu. Ada, ada, memang ada. Nah, tadi yang kasus kakak sampaikan, ada Bu, harusnya dia sekolahnya ke SLB. Kan gitu kan? Memang terindikasi kali dia anak yang luar biasa atau anak yang istimewa. Hah? Ya. Ah, itu perlu terapi khusus ya. Tapi masalahnya kalau anak-anak istimewa itu dimasukkan ke sekolah biasa, ya itu jadi kasus lagi. Karena gurunya itu tidak punya ilmu yang cukup untuk menerapi anak-anak yang seperti itu. Itu bisa jadi penelitian nggak sebenarnya? Bisa. Kenapa kakak nggak teliti itu?
Padahal itu lebih menarik dari penelitian kakak, Ibu Raza. Iya, masuk diagnostik nanti. Diagnosis itu di akhir kalau dokter mendiagnosa kita, dia kasih resep enggak? Kasih, kita kasih resep ini, kita tetap ada. Iya, bersiklus juga tetap. Tapi dia namanya PTK yang diagnostik. Oke, dapat? Dapat kakak? Yang jilbab merah dapat? Ya. Lanjut nggak nih? Lanjut, Bu. Baik, berikutnya ada yang partisipatori. Yang kita ikut berpartisipasi di dalamnya. Peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian. Yang mana yang kalian lakukan? Yang ini kan? Ini yang paling banyak dilakukan. Iya, kita datang ke sekolah, bilanglah kita jelek-jelekkanlah guru di situ, ya kan? Kita lah ini apa super powernya di situ datang. Saya datang, Bu, Pak. Oh, langsunglah anak itu bisa baca. Berdosa nggak kalian jelek-jelekkan guru? Nanti terima karma ya. Waktu kalian jadi guru, kalian harus terima karma. Karena apa? Mahasiswa berikutnya yang mau penelitian pasti jelek-jelekkan kalian. Ah. Ah. Mm-mm. Ah, iya, jangan. Berarti apa? Yang harus disebutkan apa? Bukan guru tidak menggunakan model ini, guru tidak menggunakan media ini. Penyebabnya apa sebenarnya? Karena kurang. Harusnya itu yang ditulis, bukan guru yang salahkan. Dapat nih? Gitu. Iya, kan gitu. Ini kita kenapa bisa pakai infocus? Kan ibu usahakan ibu angkat di fokus. Ngapain? Iya enggak? Iya, sama dengan kasus guru. Nggak mungkin dia mengeluarkan biaya yang begitu besar, sementara sekolahnya lebih banyak uangnya, kan gitu kan? Nggak mungkin dia untuk begitulah kira-kira. Ya, dapat nih kakak nih. Jadi kalau kita mau identifikasi masalah, lihat dulu masalah yang sebenarnya apa. Bukan guru yang kurang, guru yang tidak, guru yang ini, guru yang itu. Dapat nih sekarang nih. Dapat. Kakak tadi dapat itu mengidentifikasi masalahnya udah tepat. Gitu. Hmm. Ceramah, ceramah terus. Jadi nggak dapat apa-apa lah dengan diceramahi. Ini ibu tanya dulu, hari ini ibu ceramah, kakak dapat nggak? Dapat. Artinya ceramah itu ketika tepat digunakan, bagus nggak? Bagus. Maka lihat sisinya. Kenapa teknik ceramah itu memang digunakan untuk kuliah yang dia materinya luas. Lihat ya. Ini perhatikan ya. Ketika kita mau memilih model atau metode pembelajaran, lihat. Ini karakteristik materi kita luas atau sempit. Kalau luas, kita pakai demonstrasi terus. Tidak, nanti iya. Nah, jadi artinya apa, Kak? Ibu tanya dulu, artinya apa? Iya, boleh digunakan. Ceramah itu bukan buruk, tidak selamanya buruk. Artinya kurang tepat, tidak dilihat kondisinya. Ini anak-anak di dalam kelas ini, anak itu di mana kakak lihat? Di SD, SMP, di SMP. SMP itu anaknya masih lasak nggak sih kak? Masih. Berapa orang aja yang dia diam gitu kan? Iya, karena siswa punya apa namanya? Gaya? Iya, ada gaya belajar. Kakak mungkin bisa diam karena kakak gayanya visual. Atau kakak audio visual. Suka dengar, suka memperhatikan. Tapi ada nggak yang suka sambil ibu ceramah, sambil kerja, ngetik-ngetik, ada nggak? Ada. Apa ibu harus paksa dia harus perhatikan ibu? Nggak boleh. Biar aja dia dengan itu, tapi dia tetap pasti, gitu. Dapat nih? Maka sekarang ada namanya diferensiasi siswa. Betul ya? Iya, apa itu diferensiasi?
Different, different apa artinya? Berbeda-beda. Kita sambil belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau guru bahasa Inggris itu kreatif, begitu dia. Ini ada yang diadopsi, cari padanan bahasa Indonesianya apa. Sebenarnya cepat dapat ya, tapi karena nggak kreatif ya. Enggak. Bukan dosen, guru, itu bilang guru. Ya, jangan salah-salah ya. Banyak guru bahasa Inggris itu yang kreatif banyak ya. Iya, tadi masalahnya sarpras ya. Ah, ah. Oke, ya. Sebenarnya kalau kalau di SD lebih mudah lagi. Anak-anak boleh harus di dalam kelas nggak sih? SD, SMP, SMA harus di dalam kelas nggak sih belajarnya? Harus dalam kelas kan? Kenapa dibatasi dalam kelas? Bosan nggak sih dalam kelas? Bosan. Ini aja kita, ibu sekarang ini blended nih. Nih kita dalam kelas, tapi ibu ada nge-zoom juga. Bisa kan? Bisa. Anak-anak sukanya dibawa keluar kelas nggak sih? Iya, gitu. Jadi harus diperhatikan dulu karakteristik anaknya, karakteristik mata pelajarannya, gitu ya, sehingga kita memilih model yang tepat dan sesuai untuk kondisi itu, gitu. Jadi Kak, tidak ada satu model pun, ini misalnya siapa? Kakak pakai model apa nih? Apa judul skripsi Kakak? Penerapan apa? Coba panjangkan lah. Jangan satu-satu jawabnya. Lupa ya. Ibu judul skripsi S1 masih ingat loh sampai sekarang. Ya. Iya. Oke, itu kakak buatnya kuantitatif atau PTK? PTK di PTK kan, penerapan kemudian ditingkatkan. Memang udah kakak coba manipulasi kan dari awal, ini mau kakak tingkatkan kan? Iya, dari judul aja memang udah nampak kakak mau manipulasi itu. Sekarang pertanyaan ibu, ya. Ini pertanyaan ibu nih, ya kan? Kalau penelitian kakak itu, kakak buatnya di satu kelas kan? Iya, kelasnya cuma satu. Oke, di satu kelas itu. Kira-kira kakak memanipulasi nggak supaya anak-anak itu memang berhasil belajarnya? Kakak usahakan nggak itu sekarang? Iya. Hah? Belum. Nanti manipulasinya di mana? Kalau ada nilainya yang rendah, ini siklus satu nih, siklus satu. Tiba-tiba, oh siklus satu ini ada yang naik. Ah, kurangnya sedikit. Nanti siklus dua biar nampak lebih tinggi lagi. Itu baru manipulasi. Gitu. Tapi dari judul sudah nampak nggak kakak mau mencapai itu, mau meningkatkan itu? Usaha kakak, nampak nggak? Nampak. PTK itu tetap nampak usaha manipulasinya. Ya, dapat kak? Dapat maksud ibu? Dapat. Sebenarnya kalau PTK yang udah kami pelajari gitu ya, nggak perlu ada kata peningkatan itu. Iya, tapi tidak perlu ada peningkatan itu. Ah, ah, di judul. Ah, ah. Iya, nggak perlu ada sampai kata meningkatkan itu, nggak perlu. Iya, karena kan tujuannya tadi apa? Memperbaiki. Ah, ah. Ya biasa aja dia, misalnya penerapan model ini. Nah, untuk misalnya kalau di ini karena kakak udah terus di PGMI misalnya gitu kan, penerapan model A untuk stimulus ini gitu. Kan kita membahasakannya untuk stimulus kan gitu kan. Tapi permasalahannya nanti nggak dipakai kalau kita jadi guru itu nggak boleh judul yang seperti itu. Karena harus ada kata peningkatan. Iya, itulah PTK. Kita aja sini masih simpang siur nih kan? Iya. Iya. Kita kan sepakatnya kita pakai pakai metodenya dari rumusan masalahnya, kan gitu. Tapi masalahnya ini tadi sebagian dosen kan nggak begitu. Gitu. Ya kan? Kalau udah dapat kata implementasi penerapan ini udah pasti PTK. Gitu. Padahal bisa jadi penerapan itu dia penelitian penelitian RMD.
Gitu dia. Iya, bisa jadi. Gitu. Jadi sebenarnya bukan di situnya. Kalau untuk PAUD, SD, kita sama, Dek. Iya, tapi kita agak sulit mengubah persepsi. Betul. Ya. Gimana? Iya, iya. Iya, kita kalau kita sepakat yang udah ada di sini ini kita sepakat. Kakak yakin kita sepakat kan gitu kan? Penerapan itu ya, ini kawan-kawan semua mahasiswa, penerapan itu bisa jadi bukan PTK sayang, tapi bisa jadi penelitian R&D karena dia mau menerapkan media tertentu atau model tertentu juga, nggak apa-apa di R&D. Kuanti kan tidak. Kuanti itu selalu mencari hubungan kausalitas. Jadi dia hubungan atau pengaruh itu kuanti, kan gitu. Bukan penerapan. Gitu. Ah, nggak mesti PTK. Tapi kalau sudah diarahkan jadi PTK, kamu pokoknya gini ya. Mahasiswa itu harus ada ilmu selamat diri, gitu, ya kan? Hari ini dapat pengetahuan begini dari ibu dan dosen-dosen yang lain, kan gitu. Yang kamu hadapi dosen pembimbing kamu itu kan bukan ibu atau bukan dosen-dosen yang ada di sini nih, ya kan? Ikuti biar cepat lu lulus. Gitu. Dapat nih ya. Ini hanya untuk dapat pengetahuan. Ketika nanti mau melanjutkan lagi kuliah, sudah ada informasi ini, nggak terkaget-kaget lagi. Gitu. Dapat? Kakak yang baju jilbab merah, jilbab ungu, dapat ya? Dapat. Iya. Nanti kita coba pelan-pelan. Jadi, kalau ada yang penelitiannya ke PAUD atau ke SD, itu nggak usah diusahakan meningkatkan. Makanya waktu kakak jadi kaprodi itu, kakak jarang sekali itu kalau buat judul PTK atau judul R&D itu ada peningkatan. Iya. Iya, karena kita disuruh, betul, kita hanya untuk menstimulus, merangsang. Namanya juga masih pendidikan dasar, kan gitu. Kecuali kalian menelitinya di pendidikan menengah. Kalian menengah nih kan? Telitinya di SMP. Ada yang ke SMA? Ada? Enggak, ini di SMP semua ini. Satu rombongan di SMP semua. Penelitian payung enggak ini? Penelitian payung enggak kalian ini? Penelitian payung itu ada satu tema besar dipecah-pecah nih sama Bu Nazli untuk jadi penelitian kalian. Enggak ya? Oh ya ya. Nah, iya, kalau dulu sering sering itu deh, kakak ambil satu tema besar, misalnya temanya COVID kemarin, kemudian muncul pembelajaran harus dia pakai shift, pembagian terbatas yang pakai shift, itu kakak buat satu tema besar, tapi beda-beda lokasi penelitian, itu namanya penelitian payung, gitu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada PTK yang jenis empiris. Ya, coba baca satu orang yang jilbab merah. Hah? Hilang lagi dia. Ya Allah. Iya, minta digoyang dia ini memang. Udah, share lagi ya. Memang kurang goyang ini di sini. Oke, gimana ya? Enggak, sedikit lagi. Tenang aja. Dah, nih, nampak nih. Coba baca Kak, yang empirical. Iya. Yang kalian lakukan empiris enggak? Empiris juga kan?
Tapi kalian ikut terlibat di dalam yang tadi ya, partisipatorik itu tadi ya. Jadi agak membedakan empiris dengan partisipatorik itu agak apa ya, agak sulit ya. Karena sama-sama dilakukan. Ketika kita berpartisipasi, kita tetap ada melakukan yang ini tadi kan, melaksanakan aksinya, gitu kan? Tindakan aksi itu tindakan ya, action. Ya, tindakannya. Kemudian kita buat laporannya enggak? Kalian buat laporan hasil penelitian enggak? Kalian buat dalam bentuk skripsi, betul. Gitu, ya. Oke. Ada diminta nanti disuruh buat artikel? Ada. Itu juga salah satu dari outcome ya, outcome dari penelitian kamu. Sudah, ada lagi PTK yang eksperimental. Nah, ini yang jadi ini. Karena di kuantitatif juga ada penelitian eksperimen. Yang minggu lalu kita bahas itu kuantitatif yang pre-experimental design. Mirip kan dengan PTK? Mirip nggak yang kemarin ini? Yang eksperimental ini sama yang pre-experimental design yang di kuantitatif? Iya, karena cuman kalau di eksperimental design itu yang di kuantitatif tidak pakai siklus. Kalau di PTK tetap dari empat ini tetap kita semua pakai siklus. Hmm. Dia kan untuk PTK itu kan dia kan tidak kita selesaikan, tidak diselesaikan pada satu tunggu ya, begini. Maksudnya begini. Untuk hipotesis tindakan, kita kan selalu membandingkan PTK itu dengan standar tertentu. Iya. Kita menetapkan apakah udah semuanya lulus atau ada yang masih tertinggal. Pertanyaan berikutnya adalah permasalahan pendidikan, pengajaran itu apa sebenarnya? Memperhatikan yang sudah lulus itu atau yang masih tertinggal ini? Yang masih tertinggal. Berarti tetap aja ada. Nggak mungkin dalam kita ajalah ketika ngajar, ada semuanya yang lulus tuntas sekaligus. Enggak. Ya. Iya. Rata-ratanya di 75, batasnya kan 75. Ya. Sebenarnya nggak perlu kalau udah berhenti gitu. Iya. Iya. Nah, di stop boleh, dilanjut boleh. Tidak ada satu apa ya kita bilang ya, satu yang pernah kakak baca ya, boleh dilanjut, tetap boleh dilanjut untuk memastikan. Nah, lanjutannya itu bukan untuk meningkatkan, tapi memastikan bahwa ini memang dia benar. Jadi tetap dilanjut ke siklus 2 itu boleh. Jadi dia kan memang betul. Oh iya betul. Memang betul ini kita yakin ini akhirnya strategi yang tadi apa Kak namanya Kak? Strategi Kakak? Ya. V, VAK, visual audio kinestetik itu. Bahwa model VAK itu memang betul-betul gitu. Tapi kan kalau di PTK tidak bisa kita generalisasi. Tetap hanya berlaku pada kelas itu dan pada kasus di kelas itu.
Jangan coba-coba, oh ini saya rekomendasikan bahwa hasil penelitian saya ini karena sudah dapat ini hasilnya meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 dalam 3 kali pertemuan di setiap siklusnya. Saya berani katakan ini berlaku, bisa dipakai di semua sekolah. Oh, enggak, tunggu dulu Kak. Belum tentu yang Kakak dapat nanti hasilnya itu bisa diterapkan di sekolah, bisa dapat hasilnya sama dengan yang Kakak dapat kalau diterapkan di sekolah lain. Nah, gitu dia. Jadi boleh dilanjut dengan catatan itu untuk memastikan. Iya. Atau yang kayak kakak bilang tadi, kalau masih ada beberapa lagi, saya maunya semua loh ini meningkat gitu hasil belajarnya. Sama seperti pembelajaran remedial. Nah, di remedial itu guru, kalau ada siswa yang tidak tuntas KKM-nya, itu pasti di remedial. Supaya dia tuntas. Guru ini agak bingung kalau cuma kasih nilai-nilai tambah-tambah, berarti kan dari yang atas sana harus ditambah semua nilainya. Gitu dia. Ya, dapat ya? Oke. Jadi aja yang nanya ya. Ya, 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 terus. Kalau dia materinya itu nilai juga atau materinya itu kalau kita diulang. Nggak boleh diulang. Eh, ini dia PTK. Kalau diulang itu namanya pembelajaran remedial. Udah jelas hasilnya pasti meningkat. Iya. PTK itu, ini tadi yang Ibu kepotong ngomong-ngomong. Pakai berapa KD kakak? Ibu tanya dulu. Satu. Satu KD ada berapa indikator kak? Satu indikator. Ya tuntas lah nanti itu belajarnya. Kenapa kakak batasi KI-nya? Udah salah kan? Di situ udah salah kan? Iya. Di raport siswa, Ibu tanya dulu. Di raport siswa itu yang diminta nilainya 3 nilai apa 1 nilai? 1 aspek atau 2 aspek, 3 aspek? Berapa aspek? 3. Dari 3 kakak batasi 1 aspek. KI berapa? Kalau prakteknya tadi KI berapa kakak ambil? KI? KI 4. Dibatasi hanya pada 1 KD. 1 KD 1 indikator. Berarti kakak nggak kreatif. Kenapa KD-nya tidak dikembangkan indikatornya? Jadi kakak mau ngajar di pertemuan kedua ngajar apa? Pertanyaan Ibu. Iya, betul. Cara merumuskan indikator gimana? 1 KD minimal ada 2 indikator. Ya kan? 1 KD ada 2 indikator. Jadi waktu pertemuan pertama, indikatornya misalnya yang satu menjelaskan pengertian. Itu kan mudah. Ya kan? Bisa nggak digabungkan jadi 2 indikatornya? Kan dia kan bertingkat itu kan? Ada C1, C2, C3, sampai C6 gitu ya. Kakak mau ambil C1 sama C2-nya dulu di pertemuan pertama. Sudah, ini kakak batasi. Udah tuntas itu. Langsung dapat hasil yang kayak tadi Bu Nazil bilang. Misalnya dia langsung dapat 79. Udah. Berhenti kakak siklusnya di situ kan? Berhenti. Langsung berhenti. Lanjut lagi pakai materi apa? Yang sama. Berarti remedial. Bukan PTK. Iya. Berarti kakak bukan penelitian PTK. Bukan menerapkan model FAK. Tapi menerapkan pengajaran remedial. Nanti perbaiki ya. Iya. Berarti harus tambah KD-nya. Jangan di 1 KD supaya karena ciri PTK itu satu lagi, dia bukan pembelajaran yang berulang. Tidak boleh. Tidak boleh pembelajaran yang berulang. Kalau pembelajaran berulang itu namanya remedial atau pengayaan. Itu sudah di luar jam belajar reguler. Ini yang banyak nih kacau nih. Di PAI ada beberapa kasus yang seperti ini. Gitu.
Diulang-ulang dia materinya salah. PTK nggak kayak gitu. Iya, nggak boleh. Misalnya gini deh, di siklus pertama itu kita ada satu KD. Satu KD kan bisa kita kembangkan kan, jadi beberapa indikator. Gitu kan. Kalau buku guru itu dia hanya satu KD, kadang cuma satu indikatornya. Kemudian indikator misalnya langsung tinggi dia ke C berapa. Kita bisa nggak kita kembangkan sendiri indikator itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak indikator itu kita ubah? Tunggu, jangan dosennya yang jawab. Mahasiswanya yang jawab. Boleh nggak indikator diubah, Kak? Boleh. Yang nggak boleh dirubah apa, Kak? Al-Quran hadis. Dah. Iya, itu nggak boleh dirubah. KD itu siapa yang buat? Siapa yang buat KD? Iya. Boleh nggak dikembangkan? Ada nggak di permen itu guru tidak boleh mengotak-ngatik ini? Ada nggak disebutkan gitu? Nggak ada. Semua disuruh kembangkan, disesuaikan. Itu bahasanya. Sehingga satu KD itu jangan dibiasakan hanya satu indikator. Ambil dari indikator yang paling rendah. Kakak kembangkan dulu, misalnya C1, kembangkan jadi C2, jadi C3, sampai ke C4, supaya dia bisa praktek. Gitu kan? Nah, sampai bisa, bukan praktek aja, sampai analisis, dia bisa analisis. Setelah dia bisa praktek, dia bisa kasih tahu lagi. Bisa nggak kayak gitu? Karena tadi kan kakak ambil fisiko KD keempat kan? KI4. Iya, KI4. Jadi KI1. Sikap. Hah? Mendemonstrasikan itu kakak dari KI berapa? Coba. Dia kalau nggak KI3, KI4. Kakak. Nanti dia. Betul. Psikomotornya. Coba kakak perhatikan dulu. Kakak lihat dulu. Iya. Itu. Oke, kakak perbaiki lagi ya. Oke, dapat ya. Jadi nggak boleh ya. Satu pertemuan satu indikator. Nanti indikatornya hanya siswa menjelaskan pengertian apa ya? Pengertian sholat misalnya. Karena dipain ya, pengertian sholat. Udah dapat dia pengertian sholat. Ya udah selesai lah berarti. Ya sama aja kayak guru ngajar biasa jadinya. Itu sampai praktek sholat nggak kakak? Nggak sampai mana jadi? Mendemonstrasikan sampai mana jadi kakak? Sampai di wudhunya aja. Dari pengertian wudhu dulu. Terus apa lagi? Siswa bisa menyebutkan rukun ya. Syarat sahnya wudhu, rukun wudhu. Itu bisa dijabarkan kan kak? Bisa. Itulah yang kakak jadikan indikator setiap pertemuan. Jangan satu pertemuan satu indikator. Nanti pertemuan berikutnya indikator itu lagi yang kakak pakai. Itu sudah namanya pembelajaran remedial. Salah. Gitu. Dapat ya? Dapat. Diperbaiki ya. Nanti di-sharing sama kawan-kawan yang lain. Kalau ada yang seperti itu di PAI, di-sharing. Karena ibu ketemunya banyak di PAI gitu. Pernah beberapa kali menguji begitu. Betul. Ya, boleh. Iya, kita sama nih, karena PAUD sama Emi sama nih. Ya, tema sama. Ya, ya. Ya, ya. Bisa, bisa. Jadi itu nanti nggak apa-apa. Kan yang penting dia ada sesuatu yang gitu. Karena beda kondisi antara anak SMP dengan SMA. Kan gitu kan? Bisa.
kenapa nggak bisa? Ya, itu bisa. Maksudnya si Sakti ini tadi nggak pakai kartu lagi gitu. Perlakuannya berbeda. Tunggu deh, nanti banyak pengaruhnya itu kalau kayak gitu. Karena perlakuan yang berbeda. Nggak boleh lagi. Jadi dia begini, misalnya penggunaan kartu ini untuk menstimulus kognitif gitu kan, kognitif apanya siswa lah gitu, kognitif A-nya siswa. Tetap dengan kartu juga, tapi berlanjut kayak tadi Nina bilang, misalnya pertemuan 1 sampai angka 5, berikutnya sampai gitu. Nanti kalau ada kecuali di judul itu memang dia mau mengkombinasikan beberapa, itu boleh. Itu baru boleh. Karena nanti tidak bisa dikontrol. Ini penyebabnya karena kartu tadi atau karena nyanyian itu tadi. Biasa anak-anak itu lebih lebih mau belajar kalau ada nyanyian. Kalau misalkan anak-anak kita pun gitu. Iya. Jadi bias dia nanti. Ah, ah. Ya, project based learning tuh. Bisa, karena kan dia kan ada itu tadi indikatornya kan ada setiap ini, itu boleh, tapi masih dalam urutan langkah-langkah dari PJBL dengan uh, target hasil tadi apa ya, hasil proyek yang tetap sama, bukan proyeknya berubah-ubah. Proyeknya tetap satu kan? Ya, pasti kan kalau dia proyek itu dia kan ada tahapannya. Ini pertama buat desainnya dulu, kemudian dia uji coba dulu, baru dia nanti dia sebarluaskan. Misalnya seperti itu. Boleh gitu? Boleh. Yang tidak boleh tadi kalau satu kayak kakak tadi, kakak siapa namanya kak? Sebut saja Bunga. Hah? Siti, Cindy. Oh ya, Cindy yang dulu ikut iya Oase. Ya, ya. Jadi kalau Cindy hanya pakai satu indikator aja, menurut Cindy lah, selesai nggak dalam satu kali pertemuan? Satu indikator. Nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Apa indikatornya apa? Indikatornya apa? Coba sebutkan indikator yang udah ada. Nah, di kelas berapa? SMP, kelas 2 SMP. Mempraktekkan kan? Iya kan? Mempraktekkan. Itu udah mudah. Hmm. Itu kan C3, Kak. C3 itu sebentar, Kak, dapatnya. Siswa itu lebih cepat belajar, apalagi dia kakak pakai model visual, audio, kinestetik tadi, ada videonya, ada kakak praktekkan, kemudian mereka mempraktekkan lagi, ya kan? Kan kayak simulasi jadinya kan? Itu lebih mudah dia dapat. Dan Ibu yakin mereka dapat. Di depan kakak nanti dia praktekkan cara berwudu itu dengan benar. Makanya tadi Ibu sarankan, kakak kembangkan dulu, jangan langsung ke C3 indikatornya. Sehingga di pertemuan pertama nanti kakak jelaskan dulu, ini pengertian wudhu, wudhu yang benar seperti ini, syarat sahnya wudhu begini, begini. Kan gitu. Baru pertemuan kedua, ngapain? Harus kayak mana? Tadi kakak di pertemuan pertama ini udah kasih tahu nih, ini. Karena tadi terbatas waktu. Ya kan? Misalnya di sekolahnya kasih waktu 1 minggu sama kakak. Misal, ya kan? Berarti kan harus ada berapa kali pertemuan kakak? Berapa? Seminggu 2 kali pertemuan, gitu. Jadi minggu ini kakak ketemu hari ini ngomongnya tentang menjelaskan masih konsepnya dulu. Minggu berikutnya kakak ngapain? Pertemuan berikutnya ngapain? Dipraktekkan. Waktu dipraktekkan itu kak, siswanya semua bisa. Tapi bisanya itu terbatas oleh waktu, mereka buru-buru. Terganggu nggak hasil penelitian kakak?
terganggu. Maka nggak bisa dia PTK itu hanya kakak batasi 2 kali pertemuan. Tadi ingat ya, bukan pembelajaran remedial. Gitu. Dapat ya Kak? Ya, perbaiki nanti ya. Sayang. Ya. Nah, itu kan nanti jadi bahan refleksi tuh. Kenapa hanya tercover sekian orang? Kakak refleksikan. Ini apa sih kemarin kekurangannya apa ya? Kemarin kenapa ya bisa terlambat? Kenapa nggak ya nggak bisa semua? Hasil refleksi itu itulah yang kakak coba kemas lagi, kakak desain lagi untuk di pertemuan berikutnya supaya sisanya itu bisa tercover semua. Begitu. Apa kekurangan refleksi itu kan gitu kan? Kita muhasabah diri kita sendiri, meretrospeksi diri kita sendiri. Ini kekurangan kita apa dan kita akan memperbaiki itu. Tuh. Bisa Kak? Ya Kak, Ibu yakin. Oke. Kakak yang jilbab ungu melototin Ibu kenapa? Enggak. Yang PJBL tadi boleh. Enggak. Enggak, itu boleh. Tapi dia tetap dengan satu proyek yang sama. Sama seperti tadi pertanyaan Bu Sapti. Boleh enggak ini dimodif lagi? Nanti jadi merusak enggak kalau dimodif lagi? Kan tidak PJBL murni jadinya kalau dimodif lagi. Pertama ini udah kita kasih nih pakai kartu aja. Tiba-tiba kita modifikasi supaya cepat meningkatnya kita kasih nyanyian. Anak-anak cepat kali pakai nyanyian. Kan gitu kan? Boleh, tapi itu kan untuk memastikan kan jadinya kan bukan lagi menurutkan yang itu tadi. Boleh. Jadi nanti begini dia setelah misalnya satu siklus ini sebenarnya sudah selesai, saya ingin memastikan ketika diberikan proyek yang berbeda apakah nah itu boleh. Kita mau mengembangkan. Tadi kan boleh PTK itu mengembangkan kan boleh. Nah, ya, nah, itu boleh gitu. Supaya kita yakin nih, yakin sekali nih. Boleh, karena PTK itu boleh dikembangkan. Sudah? Nah, ini tadi pengumpulan data ya. Kalau dia, tadi kan ada 4 jenisnya. Kan udah tahu tuh, oh kalau jenisnya yang diagnostik berarti pakai pengumpulan datanya secara kualitatif, observasi, wawancara, kemudian baca jurnal, kemudian didokumentasikan ada catatan-catatan yang kita buat sendiri gitu kan. Kalau dia yang eksperimental berarti pakai pendekatan yang deduksi, metode deduksi kuantitatif. Tenang aja nanti Ibu share ke Bu Nazli. Kalian dapat materi semua. Baik. Yang harus diingat, kalau nanti PTK kalian itu menggunakan pendekatan kualitatif, harus ada yang namanya akurasi, kredibilitas, dan bisa diandalkan. Ini disebut dengan triangulasi. Ini apa namanya sumber data ya. Teknik pengumpulan datanya itu nanti kan menggunakan beberapa macam, ya kan? Bisa pakai observasi, pakai wawancara, ada catatan. Ini kita buat triangulasinya. Misalnya ada 3 sumber data, maka 3 sumber datanya dibuat triangulasinya. Ini akurat nggak ya dari satu metode, satu teknik dengan teknik yang lain, datanya tetap sama nggak ya hasilnya? Itu namanya triangulasi. Kalau ada yang tidak sama itu berarti bisa direduksi. Ya. Kalau di kuantitatif harus valid dan harus reliable. Tapi reliable-nya ini, validitas dan reliabilitasnya ini tidak perlu sama dengan penelitian yang misalnya kuantitatif yang sampai true eksperimental. Karena validitas itu ada validitas isi. Biasanya kalau kita PTK menggunakan validitas isi atau validitas logis namanya. Artinya kita lihat ini, kakak ambil KI apa tadi, Kak Cindy? Ya kan? Misalnya ambil KI dari KI 4. KD-nya ambil KD yang keberapa, Kak? KD berapa kakak ambil? KI 4 kakak ambil KD berapa?
KI berapa? KI berapa punya kakak? KI 4. KD-nya KD ke berapa? Iya, KD berapa? KD 1. KI 4 KD-nya 1. Kakak, dengar dulu. KI itu ada berapa? 4 kan? KI 1, KI 2, 3, dan 4. Kalau KI 4 kakak ambil, berarti kakak ambil KD yang ke KD 4. Kalau kakak ambil KI 4 tapi ambil KD-nya KD 1, valid valid enggak itu? Enggak. Ah, jadi dia harus sama. Ah, kalau kakak ambil KI 1, berarti KD-nya KD 1, 1.1 atau 1.2, itu kakak pilih. Bukan untuk Kak Cindy aja, yang lain juga gitu sama. Dapat nih Kak Cindy? Kalau KI 4, maka ambil KD yang keempat. KD 4.1 kah, 4.2 atau 4.3 itu terserah. Boleh. Yang sesuai dengan materi kakak. Nah, itu yang disebut dengan validitas isi. Ya, oh udah sama ini KI sama KD-nya udah sama. Kemudian yang dari KD kita kembangkan jadi indikator. Jangan nanti babnya tentang bab wudhu, kakak pertanyaannya indikator itu nanti berhubungan dengan evaluasinya kan, dengan soalnya maksud ibu, dengan soal yang dikembangkan, ya kan? Indikator itu berhubungan dengan soal yang mau kita tanyakan. Materinya wudhu, kakak nanyanya tentang sholat. Valid nggak itu? Gazan ya? Enggak ya? Itu yang dimaksud dengan validitas pada PTK itu seperti itu. Gitu. Jadi nggak perlu sampai uji-uji validitas kayak di kuanti, nggak usah. Cukup validitas logis aja, validitas isi. Gitu ya. Tapi ada pertanyaan, nggak divalidasi, tapi kalau karena saya kan saya divalidasikan kan, jadi misalnya apakah benar-benar valid soal yang anda buat itu perlu divalidasikan. Kalau untuk PTK nggak perlu, cuma maksudnya nggak perlu sampai uji validasi itu nggak perlu. Dia cukup lihat aja validasi sih, cuma lihat itu tadi kesesuaian. Ini sesuai nggak? Nah, ini dari KI ini jangan nanti kayak tadi dari KI KI apa KI 1 tiba-tiba KD-nya KD 4. Itu namanya udah nggak valid lagi. Kan gitu. Kalau bisa, ada validator yang lain di luar pembimbing. Pembimbing udah periksa duluan nih. Pembimbing tetap periksa. Kan gitu. Yang udah kayak yang selama ini kita buat lah. Ya, karena nggak dibayar ya. Iya. Cuma PGMI terbantu karena di SK-kan, kan gitu. Kalau PGMI kami bikin SK validator. Nggak ada. Ya, sudah. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya. Sambil ya, terakhir ini udah nggak banyak lagi, tinggal 2 slide lagi. Perhatikan nanti ya, teknik pengumpulan data ini berhubungan nanti dengan rumusan masalah juga. Misalnya rumusan masalahnya bagaimana apa? Kayak mana? Rumusan masalah Kak Cindy apa Kak Cindy? Ibu nggak bisa ngarang-ngarang. Iya. Yang pertama apa? Supaya tahu ini kemana hubungannya teknik pengumpulan data itu hubungannya kemana lagi? Apa? Oke, pertanyaannya bagaimana penerapan? Kira-kira dari ini yang udah Ibu tunjukkan di sini, yang punya Ibu, kakak pakai instrumen yang mana? Pakai teknik pengumpulan data yang mana? Hmm? Yang mana? Penilaian kelas. Bagaimana penerapan? Harusnya di sini Bu ada tambahkan lagi satu lagi observasi ya. Ketinggalan observasinya.
Jadi kalau kita mau melihat penerapan, bagaimana guru menerapkan itu, kakak pakai penilaian kelas atau pakai observasi? Pakai lembar observasi maksud ibu? Pakai apa? Pakai lembar observasi. Udah. Pertanyaan berikutnya ada nggak? Ah, iya. Langganan pertanyaan. Langganan pertanyaan di PAI gitu. Jadi kapan kakak mau jawab, apakah meningkat atau enggak? Itu jadikan pertanyaan ketiga, Kak. Pertanyaan kedua kakak, tadi kan udah nanya, bagaimana menerapkan ini nih di materi ini, kan gitu kan? Yang kedua kakak tanya lagi apa? Apakah penerapan ini dapat meningkatkan? Tadi kan mau meningkatkan kakak, Kak. Yang ketiga apa, Kak? Baru Kak tanya faktor-faktor boleh. Jadi kapan kapan kakak mau jawab itu? Menjawab dari judul kakak aja nggak terjawab, nanti kayak mana? Sudah. Kalau ditanya bagaimana, apakah ini yang sudah diterapkan ini meningkatkan hasil belajar? Pakai teknik pengumpulan datanya pakai apa? Pakai dari sini pakai yang mana? Iya, penilaian kelas formatif dan sumatif. Gitu, ya. Rumusan masalah itu Kak mirip dengan indikator. Jadi dari rumusan masalah kita tahu ini kita harus pakai instrumen apa, pengumpul datanya apa, instrumennya apa, kita harus tahu gitu, ya. Tapi harus nanti mencapai tujuan dari apa yang sudah digambarkan dideskripsikan di judul penelitian. Dapat nih. Kalau kakak langsung ditanya, langsung nanya apa faktor-faktornya, nggak terjawab kakak itu nanti meningkat atau enggak. Kecuali kakak buat jawaban sendiri lagi. Iya, jelas ya? Iya, nanti susun soal juga seperti itu. Menyusun soal itu harus sesuai dengan indikator, dikembangkan dari indikator lagi gitu. Ya, oke. Nah, ini analisis data tetap lagi kembali. Mau pakai yang mana tadi? Pakai jenis PTK apa? Maka analisis datanya mengikuti itu. Cuma tidak seberat kualitatif kan itu kan berat sekali menganalisis datanya. Tidak sampai seperti itu. Dia lebih simpel aja. Gitu. Kalau dia nanti kuantitatif, maka juga pakai analisis deduktif. Jadi pakai misalnya pakai statistiknya sampai dengan statistik deskriptif. Yang mana statistik deskriptif? Hanya tampilkan nilai rata-rata hitung, standar deviasinya, jumlah nilainya, kemudian pakai grafik atau tabel. Kan gitu kan? Kalau ada hipotesis tindakan, kalau ada hipotesis tindakan, maka hipotesis tindakan itu nanti dibandingkan dengan apa? Tadi kan kakak mau kasih tindakannya dengan fak, ya kan? Hipotesis tindakan kakak apa bunyinya? Berapa target kakak tetapkan? Tindakan ini akan diberhentikan jika 80%, gitu kan? Jika 80% siswa itu sudah mengalami peningkatan, hasil belajarnya sudah meningkat dengan penerapan model FAK. Maka ketika sudah 80% mereka semua tuntas, bukan tuntas ya, ini beda dengan nilai KKM. Tapi 80% itu klasikal, ketuntasan klasikal. Cari pakai nilai rata-rata. Nilai persentase. P sama dengan F per N kali 100. Beda lagi dengan tuntas KKM. Biasa rajin kali tuh kalau di PGMI, PMA itu rajin tuh. Siswanya nanti dibandingkan dengan dibandingkan itu dengan nilai KKM, satunya lagi dengan ketuntasan klasikal. Ibu nggak cerita ke prodi lain karena nggak pernah uji di bahasa Inggris. Apalagi bahasa Arab. Identik ya, kalau misalkan PTK itu identiknya dengan KKM. Ya kan? Kalau misalkan nanti kita kemudian kalau di kelas itu biasanya nanti kita harus belajar di GPA. Ya. Klasikal. Kita peneliti itu sendiri, gitu.
Ada kan ada beberapa teori, misalnya kayak teorinya kan ada nilai yang asumsi reliabilitas itu. Ada kan yang punya Sugiono kah, yang punya Ari Kunto kah, itu bisa dijadikan dasar. Tapi boleh juga kita pakai kalau kita belajar statistik itu kan ada yang kita cari nilai standar ideal sendiri. Ada kan? Pakai standar ideal sendiri. Enggak, dia ada standar idealnya. Misalnya cari rata-rata ideal, standar deviasi ideal, ada pakai standar itu. Kita pakai nilai itu juga bisa. Karena kalau menilai itu kan ada dua dia kan, ada pakai PAP, ada pakai PAN. PAN dan PAP. Nah, kita bisa pakai salah satunya. Kalau tidak ada patokannya, maka kita pakai norma di kelas kita itu. Gitu. Jadi harus ada. Iya, nanti kalau nggak ada, waktu mereka jadi guru agak repot. Karena nanti disalah salah juga nanti jadinya. Jadi tetap harus digunakan itu. Oke. Iya. Masalah mengenai BPS tadi. Yang mana? Dua slide sebelumnya. Yang formatif. Ini. Ya, jadi kan ini kan ujian standar. Maksudnya gini, selama ini kan kalau memang dia baik hasil ya, itu kan kita pakai formatif atau sumatif. Nah, itu nilai-nilai ujian standar yang dimaksud tuh beda dengan formatif dengan sumatif. Beda. Kalau nilai-nilai ujian standar ini itu tadi yang kakak sebut tadi, PAN atau PAP, itu kan berbeda dengan nilai kelas formatif sama sumatif. Biasa kalau formatif itu dia kan nilai yang sudah diperoleh siswa itu, kemudian perbandingannya kan bukan dengan acuan yang sudah ditetapkan, enggak, kan gitu kan? Menurut kelas itu sendiri, gitu. Formatif kan hasil tes yang kalau kita bilang dulu ujian blok ya. Dia di awal atau di tengah. Di tengah-tengah kan gitu dia kan. Kalau sumatif di akhirnya nanti kan gitu. Nah, sekarang dipakai lagi pakai formatif sumatif nggak pakai ujian blok namanya. Nah, berbedanya nilai-nilai ujian standar itu kalau standar itu sama pakai grade. Pakai grade. Passing grade. Masuk di penilaian kelas formatif ini. Iya, masuknya di situ. Jadi kalau yang nilai ujian standar itu yang pakai grade. Sama seperti misalnya gini, mau ikut ujian UMPTKIN. Kalau tidak sampai grade lulus dia? Enggak. Gitu. Sudah? Semoga hari ini ada manfaatnya. Semoga apa yang Ibu sampaikan juga tidak menyalahi keilmuan. Kalau ada yang nanti yang mau didiskusikan, boleh didiskusikan di WA juga, Ibu juga boleh. Ya, ngajak mojok Ibu juga boleh, nggak apa-apa, kita mojok di lapangan belakang juga boleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Albiru manitaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.